Teman-teman animasi kita animator kita banyak ya. Cuman kita di dunia animasi yang saya perhatikan, yang saya lihat kurang kita di penceritaan dan penyutradaraan yang paham akan sinematografinya. Animpiade Animation for All. Nah, kemudian kapan itu tadi sekarang saya melihat kelahiran dari Adit, Sopo, dan Jarwo dan universe-nya. Kalau bicara awal sekali itu dipikirkan, memang sejak 2012 itu saya sudah berpikir itu. Banyak yang bilang waktu proses awal 2012 kan itu September, Oktober, November, masuk 2013 nanya Mas Eki, sampean bikin Adit Sopo Jarwo itu untuk apa sih gitu. Bingung juga ya, ditanya itu untuk apa ya, masuk jujur banget buat cari duit kan ya paling buat MD karena iya. Saya teringat anak saya aja nih, saya nggak perlu jauh-jauh ke kemana-mana, saya hanya teringat bahwa ketika saya kerja, saya mau anak saya nonton TV itu ada temennya, ada sahabatnya, yang kita juga tenang untuk mempersilahkan anak saya nonton. Yang saya mau nggak perlu ragu untuk mempertontonkan tayangan ini ke anak saya. Itu aja dulu. Saya pernah berangkat dari situ. Secure terhadap apa yang dia tonton gitu ya. Dan betul. dia bisa mempunyai, saya lupa namanya apa ya, tokoh imajinasi yang nanti kemudian nanti bisa menjadi mengidentifikasi. Oke. Nah, kemudian berjalanlah 1,5 tahun dengan segala macam bolak-balik ya, pilihan software dari 3D Max balik ke Maya berubah lagi akhirnya ke Blender. 1,5 tahun berproses. Nah, artinya itu jalan bersama ya. Artinya secara teknis kan, secara teknis dan secara teknologi. Karena ini kan secara teknologi kan ini mau hardware-nya, software-nya, semuanya, dan termasuk timnya, dan ini juga secara konten, artinya cerita itu juga. Karena termasuk setelah ini cerita kan kemudian harus ada desain karakternya seperti apa. Kita bicara cerita dulu itu tadi. Tentang kenapa kok artinya biasanya Tom and Jerry, siapa dan siapa, ini 3. Dan biasa bahkan kalau orang Jawa mesti Adit Sopo Jarwo, artinya Sopo ini siapa? Betul. Kan? Itu betul. Oh, memang betul. Jadi ada karena orang Jawa kan Sopo itu adalah siapa? Pertanyaan kan? Iya. Karena sebenarnya dulu tuh saya bikinnya adalah Adit, Sopo Jarwo. Nah, baru tahu kan sekarang. Oke. Jadi Adit, Sopo Jarwo tanda tanya. Tapi kemudian daripada sok-sokan berseniman gitu ya, ada subliminal message, nggak usah. Dan juga complicated betul. Iya, udah copot aja dulu, pakai tambah dan Adit dan Sopo Jarwo. Terus kemudian pun dalam perjalanannya jadi dannya pun dihilangkan, jadi Adit Sopo Jarwo. Nah, awalnya kalau secara cerita kita melihat bahwa banyak sekali, nggak tahu ya, mau dianggap ini terlalu besar ngomongin bangsa, tapi monggo lah. Tapi ini yang saya rasakan waktu itu. Yang ini yang proses saya yang saya lewati. Bangsa kita ini luar biasa, macam-macam. Setiap orang kita itu sebenarnya punya potensi. Masalah terbesar bangsa kita ini males, tapi sok tahu, tapi sok bisa. Jarwo. Dan itu ada di setiap lingkungan kita. Iso, oke, gampang, buyar. Adit itu generasi milenial sekarang. Dia tidak punya beban masa lalu, jeplak aja. Salah ya salah. Ya kalaupun salah ya, kalau dia misalnya ngomong, Bang itu salah ya, nggak ada beban. Kalaupun dia ternyata atas perbuatannya dia salah, ya sorry, maaf ya, sorry. Udah, nggak ada beban. Dan kita juga punya sosok seperti Sopo, ikhlas, tulus, tanpa pamrih, jalanin aja ngelakoknya, tapi selalu beruntung. Kita punya itu. Ini kekuatan bangsa. Lokal wisdomnya itu. Gitu. Itu yang diangkat ya. Artinya menjadi satu cermin dari kehidupan masyarakat yang ada. Kalau suatu cerita itu bisa langsung menunjukkan gue banget. Itu gue. Wah, langsung jelek itu rasanya. Adit itu menjadi personifikasi gue tuh. Gue pengen itu gue tuh. Gitu. Termasuk juga Sopo dan termasuk juga Jarwo. Gitu ya. Iya kan? Artinya sebenarnya menyentil, tetapi dengan cerita, dengan gambar, dengan animasi itu. Ya,
buat yang bisa menangkap itu ya, tapi ada beberapa pihak yang memang belum menangkap ya tidak apa-apa juga. Hanya sebagai hiburan saja. Karena kadang-kadang mereka kan juga istilahnya cuma ini just sekedar tontonan, hiburan yang padahal sebenarnya di situ ada tuntunan juga. Tetapi tuntunan itu kan kelihatannya seperti itu. Tetapi sebetulnya kan ada. Bahkan kemarin kan sempat beberapa dari kalau saya juga ikut membaca ada di Twitter yang unikan kok selalu menyalahkan ya kan, menyalahkan ini, menyalahkan itu dan tapi itu kan sebagai satu fenomena yang memang ada gitu di dalam kehidupan gitu. Jadi itu yang saya lihat dari Adit Sopojarwo itu. Dan sosok Haji Udin juga waktu itu kita munculkan karena memang nggak mungkin ada anak-anak tiba-tiba Bang Jarwo, sebaiknya Bang Jarwo tidak melakukan itu. Bang Jarwo harusnya begini. Pinter bener. Aneh bener. Sedangkan Jarwo sendiri sebagai karakter juga nggak punya porsi untuk melakukan itu. Sopo, lah tulis masa bos, kamu nggak boleh gitu ya. Aneh kan? Maka butuhlah sosok Haji Udin yang memang legitimasi aja. Oh, ente kan udah sering bilang. Kalau Ane udah sering bilang nih, udah sering ingetin. Kalau urusan duit mah gak ada habisnya, wo. Tapi kan saya mau bisnis. Yang namanya bisnis ada proses, wo. Gitu. Ceplosan. Nggak tahu siapa pengisinya. Oke. Jadi ada tokoh dan ini harus realistis dan logis ya. Walaupun animasi, tapi tetap realita dan logika tetap harus ada ya. Betul. Itu yang kadang-kadang dilewatkan itu. Itu juga ternyata yang saya temukan sejak 2012 sampai hari ini. Teman-teman animasi kita animator kita banyak ya. Berbagai ya animatornya ya. Itu jago. Modeling artis, modeling aset, 3D NV luar biasa. Benar. Cuman kita di dunia animasi yang saya perhatikan, yang saya lihat kurang kita di penceritaan dan penyutradaraan yang paham akan sinematografinya. Sayang itu nggak apa-apa lah. Tapi itulah semoga itu sumbangsi saya untuk dunia animasi yang saya baru berkecimpung di dalamnya sejak 2012 ini gitu. Karena saya beberapa kali juga keliling ke SMK yang saya tekankan, bahkan ketika misalnya ada anak magang di sini, teman-teman adik-adik magang di sini, justru mereka saya tekankan bahwa kamu harus ikut saya ketika nge-layout. Karena nge-layout buat saya adalah proses syutingnya animasi kan. Kapan angle-nya, komposisinya, movement kamera, blocking si tokohnya kayak gimana. Kamu harus ikut saya ketika saya nge-layout, biar kamu tahu guna lensa ini buat apa sih, movementnya kenapa harus circle, kenapa harus track in, kenapa harus stay, kenapa harus long shot, kenapa harus medium close up, kenapa harus ada harus ada foreground. Karena visualisasi itu kan bercerita. Betul. Tidak cuma sebenarnya tidak memberikan cerita, tapi memberikan pesan gitu ya. Nah, jadi terciptalah itu tadi ya, Adit 1 tahun setengah untuk menciptakan karakter itu, dan itu dengan diskusi, dengan diskusi, debat, argumen, gebrak meja, tendang lempar asbak. Beneran ini serius, ini terjadi. Itu ya, I can imagine itu. Ini terjadi. Nggak bisa dong, lu gila, lu mau bikin Adit ngepot. Akhirnya gimana? Saya nggak tahu. Saya tinggal ngetik doang ya. Di animasi yang seru. Iya, live-nya sih kok gampang gitu tinggal ini kan. Tapi kalau animasi bentar dia. Oh iya. Oke. Iya. Oke, berulang lagi. Tapi kan waktu itu dari teman-teman teknis, teman-teman produksi, wis aja sing angel-angel gitu tapi pesannya. Tapi dari Mas Dana pada saat itu harus keren, harus seru. Lebih aja. Aku udah tinggal ketik kan, Adit ngepot, sambil ngerem, sehingga tercipratlah air, singgawe, tit, gitu. Ya oke lah, kita cari titik temu, Nah kalau menurut Mas Aki, aku jadi ada pertanyaan, Mas, sebaiknya itu seorang penulis cerita yang ngerti animasi, atau seorang animator, atau yang kemudian belajar menulis cerita? Karena biasanya ada dua itu yang bisa dilakukan. Biasanya ambil tengah sih. Nah, artinya goalsnya apa sih? Deadline toh. Oke. Dari misalnya gitu, yang selalu saya tekankan sama teman-teman di sini adalah deadline kita tanggal 27 loh. Kita baru mulai tanggal 1. Kita pengen maksimalkan yang bisa sampai di tanggal 27. Jangan maksimal versi kita. Nek maksimal versi kita tanggal 27 tapi tahun depan kan gitu. Tapi sing iso ya Pak. Ya udah, kita buat semaksimal mungkin. Kontennya udah bagus, konsepnya udah bagus, bahwa jane iki
sisa dene iki lho Mas. Iya. Tapi ya udahlah. Karena Kan itu ada kita render, lihat ada kompos, ada mixing, ada grading. panjang ini. Kita berputar di sini, datanya nggak berubah. Lah sing kompos ketar-ketir. Mas iki aku kudu kompos lho Mas. Materi ini endi Mas? Dikit lainnya Mas. Masih banyak lagi. Oke. Jadi itu kompromi aja. Ya, jadi Dan itu kompromi. Nggak dosa. Ya, Anda kalau memang penulis cerita dan Anda memang mau penulis cerita di animasi, ya Anda harus mempelajari. Animasi itu memang ada batasannya. Memang bukan unlimited, memang benar. Kan orang katakan bahwa animasi itu sebatas imajinasi kita. Iya, tapi Anda juga harus menyadari siapa yang membuat itu nantinya. Siapa yang akan mengeksekusinya. Karena jangan sampai nanti disemprit sama... Ternyata ada coba cara the movie. Oke. Itu kan koreo. Sejak awal itu kan kita nih teman-teman itu memulai sejak 2018 September Oktober. 2018. Iya, 2 tahun. Oke, berarti 2 tahun ya? Iya Mas. Dengan durasi itu berapa? 100 menit? 87 menit. Iya, 80 menit sekian lah. Oke. Sejak awal saya udah pertanyakan. Kita mau buat animasi Adit Sopo Jarwo the movie. Konsepnya adalah musikal. Artinya di situ ada lagu, ada koreografi, ada movement kamera, ada lighting, ada ambience, ada 3D asset, ada NV. Iya. Sanggup? Dan yang saya kan berarti kan Mas Envy. Yes. Keren. Sanggup nggak? Bisa Mas. Sebelum saya gimana? Kereta, stasiun kereta, Cirebon, semuanya joget. Isora, itu saya pertanyakan dulu. Iya. Ya meskipun awalnya bisa nanti begini nanti begitu nanti akan dibuat begini nanti akan dibuat begitu, pada nyatanya itu scene jahanam itu. Jadi ini cerita behind the scene ini sekarang paling enggak ceritanya. Salah satu contoh kompromi. Ya, kompromi itu. Sudah ditanyakan, sudah kita buat kesepakatan di awal pun yang kita siap untuk menjalankannya pun ternyata dalam perjalanannya kita akan berhadapan dengan teknis ya, wah si riggingnya jebol lah, udah ganggu aja. Itu seru ya, alhamdulillah bisa. Tapi kan tetap semaksimal mungkin tadi ya, yang semaksimal. Bahkan saking komprominya, Mas yang ini berat banget Mas, ya wis lah potong. Jadi nanti kita bisa nonton deleted skit. Deleted Dan biasa, iya kan? Sedikit bocoran Mas. Apa? Ada 100 shot yang saya buang. Aduh. Udah. Oke. Tapi kemudian menghasilkan suatu karya, artinya ini adalah mahakarya. Karena bisa dikatakan bahwa animasi 3D itu masih jarang. Kita bicara industri animasi itu harusnya paling tidak minimal 1 tahun itu harus ada 2 tayang. Minimal 2, katakanlah di Lebaran di tengah atau di tengah dan di akhir tahun, gitu. Luar negeri mereka melakukan seperti itu. Tetapi kalau sekarang Mas Eki dan teman-teman bisa membuat 2 tahun, itu buat saya merupakan semacam satu kejutan juga gitu. Artinya 2 tahun dengan kualitas yang sudah oke gitu. Oke-nya kayaknya enggak. Ya, memang belum bold ya. Belum bold. Dengan catatannya. Dengan catatan, iya, catatan.